sampai ada yang rela minjem duit ke si Dede itu apa sih? Hejal ke Aku Laku ya. Minjem duit ke Aku Laku. Sampai minjem duit ke yang pinjaman online itu buat beli iPhone. Sampai rela sebegitunya orang mau beli gara-gara emosional. Nggak punya duit minjem. Ini parameter ya. Parameter supaya iklan kita bagus tuh enggak tuh ada ukurannya, CPL dan CPA. Ya, orang lihat CTR kan? Saya juga lihat CTR, tapi biasanya kalau ininya bagus, CTR pasti bagus. Nggak mungkin nggak. Nggak mungkin CTR-nya jelek, ininya bagus, itu jarang. Karena nggak masuk akal. Semuanya relate, semuanya berhubungan kan? Semua itu ngitungnya bersamaan Facebook kan? Ya. Jadi ada yang bilang kamu gendut, enak aja lu, timbang dulu baru ngomong. Ya. Jadi lu ngomong pakai data, jangan bilang gendut tapi cuma lihat doang. Timbang dong. Tuh kan? Iya 90. Bener berarti lu. Oke, maaf ya ini cuma contoh aja. Kamu kurus, enak aja, makan tiap hari, timbang dulu gitu. Jadi kita bicara sesuai dengan timbangan. Saya naik nih berat badan. Pasti, oh enggak deh, oh berarti perasaan aja. Bener nggak? Iklannya, saya boncos nih kayaknya. Loh, ternyata ini bagus, oh berarti enggak. Oke. Jadi jangan ngomong berdasarkan feel, tapi berdasarkan data. Nah ada CPL dan CPA. CPL itu adalah cost per lead. Biaya untuk mendapatkan satu lead. Ya. Lead itu adalah calon pembeli yang belum bayar. Yang tanya-tanya ke WA, yang sampai ngisi form, belum bayar. Itu namanya cost per lead. Ini kita hitung per hari. Per orang yang daftar atau orang yang beli. Beli itu belum bayar ya. Nah kalau CPA, cost per acquisition, mengakuisisi orang sampai jadi pembeli. Itu akuisisi. Sampai jadi bayar. Nah, Anda kan ada biayanya kan? Sampai sini kebayang nggak? Nah, pertanyaannya berapa budget yang kita keluarkan untuk mendapatkan per lead-nya? Nah, ini dihitung harian dan kita lihat dari data Facebook Ads. Ini kita hitung mingguan biasanya. Ini manual. Mingguan saya biasanya manual CPA. Yang sehari-hari kita buka di dashboard Facebook Ads, kita buka CPL-nya. Cost per lead-nya berapa? Kalau masuk akal, hajar terus iklannya. Berarti ini bagus. Gitu ya. Nah, contoh supaya nggak bingung. Contoh adalah misalnya kita ngiklan budgetnya 3 juta. Ya, ingat-ingat ya. Budgetnya 3 juta. Terus kemudian kita mengasihkan 60 buyer, 60 calon pembeli. Yang sudah beli, buyer itu pembeli ya. Yang sudah terakuisisi. Ya, jadi pembeli. Artinya CPA-nya 3 juta dibagi 60 buyer. Benar nggak? Berarti CPA-nya, bukan CPL, adalah 50.000. Nah, profit kita 100.000. Profit beneran nih, bersih. Ya, gross profitnya adalah 100.000. Nah, aturan CPL maksimum 50% dari profit. Jadi kalau udah segini, oh oke nih. Tapi maksimum. Maka orang bisa mengatakan ini ROI-nya 100% atau aman. Jadi kalau kita dapat 3 juta dapat 60 bayar kan 60 kali harganya misalnya, atau langsung hitung profit ya, 60 kali 100.000 berapa? 6 juta kan? Kita bayar 3 juta, berarti kita balik modal. Bayang nggak? Tapi baru balik modal, belum jadi 6 juta, belum jadi 9 juta. Kalau 9 juta, nah kita langsung dapat 2 kali lipat. Nah itu yang kita harapkan. Kebayang nggak sampai sini? Nah ini CPA ini dihitungnya manual per minggu. Kita lihat 1 minggu udah keluar budget berapa, atau per 3 hari deh. Kalau besar budgetnya per 3 hari. 3 hari ini berapa budgetnya keluar? Wah, ternyata udah 50 juta misalnya. Wah, ternyata cuma segini yang bayar. Waduh, berarti boncos. Perbaiki iklannya. Jadi lihat, perbaiki. Review, perbaiki. Kayak gitu terus. Nggak ada yang langsung perfect, sultan, nggak bisa. Review, wah salah nih, perbaiki. Salah, perbaiki. Terus begitu dari hari ke hari. Nah, itu CPA. Kalau CPL, hitungannya kayak gini. Nah, ini kayaknya udah lemot nih. Ush, kan? Kalau Mas Jaya tolong beli ini ya kalau bisa, mama. Yang kecil. Beli 2 aja. Yang kecil. Baterai remote. Ya, ini CPA. Kalau CPL kita hitungnya per lead. Jadi misalnya gini. Dari iklan kita, misalnya kita anggap bayarnya 3 juta.
kita membayar iklan 3 juta. Dari 3 juta ini kita menghasilkan, kalau tadi kan 60 yang beli, kita menghasilkan anggaplah ada 120 yang beli misalnya, 120 leads ya. Ini yang beli belum bayar total. Berarti berapa CPL-nya? Lah ini 3 juta dibagi ini, bukan dibagi yang 60. Bayang ya, 3 juta dibagi 120 berapa hasilnya? Berarti berapa? 30 ya? 30 ribu, bener nggak? 30 ribu, 25 ribu, bener nggak? 25 ribu. Sampai sini nangkep ya? Ini hasilnya berarti 25 ribu CPL-nya. Nah ini yang ada di Facebook Ads biasanya, sering disebut dengan cost per purchase atau cost per lead, cost per add to cart ya, add to chart. Ini namanya CPL. Kita hitung. Ya pokoknya sampai jadi pembeli lah, entah itu masuk WhatsApp, entah itu ke form. Ini yang dihitung. Pertanyaannya, masuk akal nggak dengan profit kita? Mesti 25% dari profit. Maksimum. Jadi kalau di bawah ini itu bagus. Oh ini udah dimasukin belum? Oh iya boleh. Oke. Makasih ya. Nah, kebayang ya? Ini maksimum. Jadi kalau lihat dashboard iklan, kalau 25.000, oh masih aman, tapi udah pol. Kita perlu mencari strategi baru untuk refreshment, karena iklan kita kalau udah berkali-kali gitu, ya lama-lama mahal. Ya makanya kita buat improvement. Saya bilang maksimum 2 minggu iklan itu bisa bertahan. Saya bisa kok sampai 1 bulan, ya tapi makin mahal. Nah 2 minggu ini biasanya momen yang udah peak momen gitu lah, udah momen yang kayak gini kan jalannya kan teng. Nah ini tuh 2 minggu buru-buru, nanti dia bakal gini lagi, buru-buru kita buat angle yang baru. Angle yang baru ini jalan, begitu dia naik ini turun, gitu terus. Gitu ya, ini maksud 2 minggu data yang tahun ini. Gitu ya, makanya jangan berhenti iklan. Kalau misalnya 20.000, 15.000, ini bagus berarti. Apalagi kalau sampai 9.000, ini bagus berarti. Udah aman, iklan kita bisa winning. Dengan catatan, yang jadi closing dari 120.000, ini kita teknik closingnya mesti jago. Jangan sampai 120 nggak closing semua, ya ini boncos namanya. Minimal ya tadi jadi 60 yang beli atau 30%-nya. Paling parah 30 sampai 30% ya harusnya. Dari 120 yang bayar tuh 30%. Berapa berarti? Ini bagus hitungan saya. 12 kali 3 berarti. Hah? 36 ya, 37. Hah? Ya, anggaplah 4. Hah? Berarti 42 yang closing. 42 kali 100.000, 4.200.000. Kita masih untung cuma 1,2. Masih mending daripada enggak. Tapi sebenarnya ini dibilang boncos enggak, dibilang untung juga jauh. Tapi mending lah gitu. Daripada enggak sama sekali gitu ya. Nah, ini paling rendah makanya 35%. Closing rate namanya, atau paid rate yang sampai bayar. Sampai sini paham ya? Nah untuk menaikkan ini gimana? Itu ada 3 caranya. Pertama follow up, ya. Kedua journey atau kemudahan, perjalanan dia sampai closing itu harus gampang. Ini doang, ya. Bahkan dalam satu buku marketing disebutkan salah satu pakar marketing mengatakan follow up yang baik itu adalah 4 kali, tapi dengan angle yang berbeda dan di waktu yang berbeda. Ya, jangan ngejar kapan beli, itu namanya ngeselin. Angle yang berbeda manusia. Kadang-kadang apalagi yang sampai ratusan juta, tim saya ya, saya nanya kan, tim saya cuma pakai WhatsApp bisa bikin ngedrive orang corporate sampai ngeluarin duitnya payment saat itu juga 150 juta. Itu dia lulus kuliah aja enggak. Dia dulunya apoteker, sekarang jadi CS gitu, bukan CS ya, marketing yang sekaligus CS juga dia. CS ke corporate ya, bukan CS ke yang harganya ke bawah, di bawah gitu. Saya nanya, gimana sih? Tak gitu, namanya Eta. Tak, gimana sih lo kok bisa closingin sampai ratusan juta gini? Nggak gimana sih om? Intinya sih kita harus tahu masalahnya dia apa,
produk kita ini bisa nyelesain masalahnya dia. Kita tanya butuhnya apa, masalahnya apa, dikasih tahu. Terus follow up-nya gimana? Kadang-kadang follow up-nya nggak gini, Om, caranya gimana? Coba dilihat. Ternyata gini misalnya, kalau dia bikin story di recent update-nya, kita komen, wah, siapa kalau misalnya sakit nih, Syafaqillah ya, namanya misalnya ada klien namanya Bunti, Syafaqillah ya Bunti, cepat sehat, wah jadi ikut mudah-mudahan cepat sehat, mudah-mudahan bisnisnya bla-bla-bla. Ntar besoknya, halo Bunti apa kabar? Gitu doang nggak? Bunti kapan jadi nih? Ambil lah. Jadinya ngeselin. Jadi angle-nya berbeda 4 kali. Habis itu nggak langsung diajak beli, nggak langsung diajak MOU ya. Dia ajak meeting dulu. Bunti kapan nih kira-kira kita bisa ngobrol di kantor supaya jelas apa yang bisa dibantu. Akhirnya dia nyari tanggal, kan kalau udah nyari tanggal dia udah komitmen. Kan dalam NLP ada, dalam buku persuasif kan mempersuasi orang tuh kan dengan komitmen kan. Datang, kalau udah datang dia komit kan, dia akhirnya kalau nggak jadi kan ya nggak enak. Datang, ngobrol, kita bikin tempat yang nyaman mungkin, kita give, kasih makanan, kasih ini, wah enak, kita ngobrolnya enak, cari tahu masalahnya apa. Oh, kalau gitu gimana kalau gini aja, pakai paket ini, dan kita tulus, bukan bulus, bukan pengen, lah dia punya duit banyak nih, enggak, mentang-mentang duitnya banyak, akhirnya semua paket ini ya, semua ya, enggak. Wah, budget iklannya nggak usah segini deh, budget iklannya yang segini aja, sayang soalnya nanti saya bisa mengupayakan dengan angle begini, saya bikin pakai ini supaya nggak buang-buang uang. Oh gitu ya, oh boleh. Nah ya itu ini kita bikin videonya gini aja, saya kasih diskon deh, yang penting bisa bikin, nanti saya kasih bonus jadi 6 video deh. Nah dibantu, akhirnya orang enak dibantu, akhirnya terus udah gitu pulang, langsung di follow up kesekiannya si Eta ini ngasih voice. Nah ini Bunti maaf ya, ini voice yang kemarin, nah, itu belum bayar kan. Nah habis itu, Assalamualaikum Bunti, ini draft MOU nya, kalau mungkin belum dibaca dulu, belum bayar juga tuh. Nah nanti dengan cara-cara yang, halo Assalamualaikum Bunti apa kabar hari ini, kayak gitu, sampai tadi closing, aku udah transfer ya berapa, wis langsung 100 juta, wis langsung 50 juta paling gitu. Caranya gitu. Nah ini sama juga, cuman dengan kalau pembelian online yang ke website itu kita bisa menggunakan cara-cara automate ya. Saya pakai WOWA, WhatsApp, wowa.com. Jadi bisa nge-automate. Ini memudahkan iklan Facebook, jadi enak banget pakai. Ini bisa meningkatkan closing rate. Jadi di follow up dengan otomatis. Tapi kita setting bahasa-bahasanya bahasa-bahasa yang kayak tadi. Jangan bahasa-bahasa yang produknya udah disiapin nih, tinggal siap kirim, kapan bayarnya ya? Ngeselin. Tahu bohong. Apalagi gambar yang udah sering, gambar itu lagi. Ya, kadang-kadang gambar yang produknya udah disiapin nih, alamatnya udah dicetak. Kapan dikirim? Kadang-kadang suka teknik itu kan. Padahal gambarnya itu lagi. Nah itu coba kita perbaiki, karena kita juga nyari berkah kan, bukan nyari duit doang gitu. Ini ngisi form misalnya nih, sebelum form tawarin lagi, tunggu sebelum check out, mungkin kamu mau nambahin politik, nambahin apa kek, sepatu kek, atau nambahin gamisnya kek, hijabnya kek, cukup tambah 50.000 aja loh. Kamu cukup centang, nanti kalau centang nanti harganya tambah, berubah. Tapi yang di iklan ini doang, bayar nggak? Atau bisa relate produk, bawa kan ada kan, nawarin pada produk yang lain. Insya Allah ini lebih gerus nih. Gak usah ini yang di